Kita bersyukur kepada Allah walaupun larut malam masih segar bugar. Apalagi sudah diberi pencerahan oleh kanda-kanda kita, senior-senior kita yang sudah berpengalaman dalam menata Aceh masa-masa kemarin. Mudah-mudahan ke depan kita lanjutkan. Di sini kami ucapan terima kasih kepada Bapak Dr. Surya Dharma sebagai Ketua Umum Pimpinan Pusat Taman Iskandar Muda yang sudah azas kegiatan ini dan menjadikan kami sebagai pencerah. Kemudian juga tadi sudah kita dengar penjelasan dari senior-senior kami. Kami anggap kanda-kanda juga semuanya. Semoga ini menjadi bahan kepada kita menjadi renungan dan ke depan nanti mudah-mudahan kita lebih tertata lagi dari apa yang tataan mereka ini. Dan sebahagian yang kita dengar tadi adalah ceramah juga yang ingin saya sampaikan. Ya, kita nyambungkan saja. Jadi kemudian penghormatan kami kita semualah, tak usah lagi perinci larut malam ini. Semoga apa yang sampaikan ada kesan insyaAllah. Pertama juga saya ulang ayat yang dibacakan oleh Qari tadi, juga diulang oleh Bapak atau kanda kita Azwar Abu Bakar, yang mana surat yang dibaca tadi adalah surat Al-Baqarah. Di antaranya yang kita ulang adalah 155 dengan 156. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa lanabluwannakum bisyai'im minal khaufi wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfusi was samarat wa basyiris sabirin. Dan Allah mengatakan sungguh-sungguh walanabluwannakum, sungguh-sungguh kami menan kamu, ketangguhan kamu, semuanya yang ada pada kamu. Bisyai'in, syai' itu bahasa Aceh, syai' kecil sekali. Bisyai'in minal khaufi, ketakutan. Wal ju'i, lapar. Kalau kita kena di situ, kalau tidak apa-apa, lewat saja. Wa naqsim minal amwal, terbatas atau minim harta. Wal anfusi, kematian yang banyak, seperti tadi digambarkan. Was samarat, dan juga buah-buahan atau panen, gagal atau banyak panen tapi tidak bisa dibawa, atau anjlok harga dan sebagainya. Jelasnya ini adalah sesuatu yang tidak menyenangkan, yang membuat susah kita. Wabasyiris sabirin, Allah beri peringatan kepada orang yang sabar. Ayat berikutnya adalah alladzina idza asabathum musibah. Siapa orang sabar yang disuruh beri peringatan untuk buat senang hatilah, adalah alladzina idza asabathum, itu orang yang apabila ditimpa mereka musibah oleh sebuah musibah, qalu, mereka hanya mampu mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Yang kita selalu ucapkan itu, inilah ayatnya, yaitu ayat yang 155, 156 surah Al-Baqarah. Ini sebagai ujian keimanan kepada kita daripada Allah apabila ada apa saja yang kita merasakan tidak senang. Katakanlah hari ini ada pandemi, banyak efek buruknya, juga tsunami kemarin, juga konflik di Aceh yang berkepanjangan, begitu. Namun Allah juga mengatakan wa asa an takrahu syai'an, wa asa an takrahu syai'an, yang kamu benci itu, kamu tidak suka, wa asa an takrahu syai'an khairul lakum, di sana khairul lakum itu yang paling bagus untuk kamu. Wa asa an tuhibbu syai'an, seterusnya kamu yang kamu idam-idamkan itu, yang kamu senang-senang, senyum-senyum gembira sekali, wa asa an tuhibbu syai'an syarul lakum, itu akan buat petaka kepadamu. Banyak orang sudah diberi rahmat yang besar atau bagaimana kesenangan-kesenangan, tapi nanti daripada itu semua diberi petaka yang dahsyat. Itu namanya syarul lakum. Tapi ini kita tadi ada manfaatnya yang kita tidak suka, khairul lakum. Tadi sudah disampaikan semua apa khairul lakum itu, yang terbaik.
yang kita sudah boleh catat, apa namanya, terukur, terstruktur, sudah ternilai banyaknya angka lah bahasa kita. Kemudian bagi yang kedua, saya bawa ayat A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ma asabakum min musibah. Tidak ditimpa kamu, kata Allah, satu musibah pun. Bima kasabat aidikum, itu semuanya gara-gara ulah tanganmu. Bima kasabat aidikum, itu tidak akan ditimpa sama sekali, kecuali kata Allah itu walaupun satu saja. Bima kasabat aidikum, itu adalah pekerjaan ulah tanganmu. Allah menambahkan wa ya'fu an katsir. Ini surat Syura 30. Ya'fu an katsir, Allah sudah memaafkan yang banyak. Kira-kira begini, kalau ada musibah, ini Allah mengatakan bahwa itu adalah usahamu sendiri. Usaha pertama adalah karena ulah tangan, seperti banjir di Aceh kemarin, seperti banjir bandang, rontok gunung dan sebagainya. Ini satu hal ulah manusia, kata Allah. Satu lagi karena murka Allah. Murka Allah yang dilakukan oleh anak manusia. Boleh jadi kemarin kita perang itu adalah dimarahi oleh Allah karena saling membunuh. Membunuh manusia itu satu orang sama dengan bunuh semuanya. Memang katalah nafsan, kata Allah, siapa membunuh satu orang, fakaan nama katalah nasa jami'a. Membunuh satu orang bighairi nafsin, tanpa dia membunuh orang lain, diputuskan dia boleh dibunuh, atau tadi fakaan nama katalah nasa jami'an, satu orang kau bunuh, kata Allah. Nas itu semua manusia, bukan hanya Islam saja, tidak boleh bunuh. Jadi apalagi membunuh, dalam ayat lain mengatakan mang katalah mamay yaktul mukminan, barang siapa membunuh atau mang kata mukminan, satu orang mukmin muta'amidan dengan sengaja, apalagi lebih dari 5, seterusnya, itu luar biasa dahsyatnya. Jadi itu marah Tuhan, murka Allah. Saling membunuh itu adalah juga murka Allah. Begitu. Tidak boleh. Tidak dibenarkan siapapun di situ. Jadi itu adalah mungkin itu juga Tuhan murka. Jadi wa ya'fu an katsir, karena ada arti ya'fu an katsir, sudah kumaafkan yang banyak. Tapi itu tadi satu saja, itu gara-gara kerjamu, tidak ada pilihan lain. Jadi bagaimana? Kata hadis Nabi, itu laut minta, ya Allah, saya tidak bisa lagi melihat maksiat hamba-Mu, memakan sesama, menghantam sesama. Betul. Kata orang Aceh, rezeki urang mineh laut, bak janggot udeng. Urang bak mineh duit, bak pucuk naleng. Antara urang laut ngon urang gele, atuh tangkurak urang. Betul juga. Juah-juah, rimung gajah di dalam gele. Jarang-jarang dalam utun dimu pakai. Tapi kita lihat, itu yang dipamerkan. Baik di Aceh maupun tingkat nasional. Dulu sampai sekarang. Kebiadaban ini Allah murka. Jadi, itu contoh kebiadaban. Contoh kesalahan, kata Allah. Dan jadi juga yang lainnya apa? Dia membuat peraturan-peraturan yang menentangan dengan agama dan lain-lain, sikap-sikap, moral-moral. Maka laut minta, ya Allah, saya punya air yang banyak, izinkan saya lempar sedikit saja. Wa ya'fu an katsir. Jangan, kata Allah. Jangan. Kemudian juga kemaksiatan lainnya, bumi meminta kepada Tuhan. Itu hadis Nabi mengatakan, ya Allah, saya tidak rela, ya Allah, di atas muka saya ini membuat maksiat. Izinkan saya sebentar saja, ya Allah, bergoyang sedikit saja. Wa ya'fu an katsir, kata Allah, sudah kemaafkan mereka yang banyak sekali. Yang besar-besar sudah kemaafkan, jangan. Jadi kemudian sudah berlalu lagi, dia minta, ya Allah, saya buka badan saya, rumah saya, bentuk saya, tanah ini buka. Seperti yang terjadi di Palu.
Air yang dilempar seperti tahun baru. Saya tahun baru lalu, coba catat, saya tahun baru lalu berada di Jogja, ceramah di sana, pulangnya turun ke namanya yang bandara, di yang bandara satu lagi itu, dibilang, saya lihat tumpukan kasur, lemari di sepanjang jalan. Jadi kenapa saya tanya sama taksi, malam tahun baru tahun lalu, mulai hujan semalam suntuk. Itu rencana pada malam tahun baru itu dibuat onar. Tahun baru sebelumnya yang kejadian di Banten, laut juga. Itu laut, ini langit. Di Palu juga itu, coba deh ukur dengan apa. Murka Allah itu namanya, yang begitu murka Allah. Tapi Allah mengatakan wa ya'fu an katsir. Ini surat adalah Asy-Syura 30. Boleh dilihat kembali nantinya. Jadi kemudian yang perlu kita ingat lagi bahwa ini ada antara dua tadi. Tapi kembali bahwa orang Aceh tahan keimanan dan sebagainya, itulah yang memang kita banggakan dengan keacehannya. Kemudian daripada itu kita mau cerita, saya mau gambarkan tsunami tadi. Sudah ada videonya, kita masih segar dalam ingatan, sudah digambarkan oleh tadi testimoni, tidak perlu lagi saya sampaikan ini. Kita menyampaikan hikmah. Tadi juga sudah disampaikan, hikmah kita bertambah dekat dengan Allah, salah satunya. Kemudian damainya Aceh. Tadi berikutnya bantuan datang dari berbagai pihak. Ini luar biasa sekali. Itu adalah di balik dari itu ada persoalan yang diberikan oleh Tuhan, juga masih tersisa. Sekarang masih ada tersisa-sisa orang hasil tsunami itu, efek tsunami belum sembuh, belum tercover. Itu juga masih ada sedikit walaupun tidak banyak. Jadi itu. Kemudian mau kita sampaikan adalah yang banyak lagi tadi disebutkan bagaimana orang kita disekolahkan keluar dari bermacam pihak itu. Ini sesuatu yang luar biasa. Kemudian tentunya tadi, ya, pasti ada program dari testimoni tadi yang tidak tercapai tadi di masa masing-masing ini belum tersampaikan. Itu tadi sebenarnya menyampaikan adalah progres, hasil dengan susah payah kerja, itu salut kita. Tapi patutnya ada tadi kendala-kendala, karena setiap ada masalah seperti ini ada peluang, ada tantangan. Tantangannya apa? Peluang apa? Kita tahu sedikit-sedikit lah itu, tapi ini kita mau dengar tadi dari kita ini, dari kanda-kanda kami untuk mewariskan kepada kami, kalau ada lagi masalah-masalah itu yang masalahnya orang Aceh itu apa. Jadi di antaranya mungkin ada juga yang orang Aceh bukan saling membantu, malah saling memakan. Dan yang malu kita itu juga itu tidak diberi kepercayaan oleh pihak-pihak. Jadi mereka turun langsung, dia tidak percaya ke tengku-tengku kita, ke pemimpin-pemimpin kita juga tidak ada kepercayaan. Bukan hanya di Aceh, mungkin ke Jakarta. Jadi itu sesuatu yang perlu menjadi catatan juga. Yang pahit-pahit itu apa? Jangan yang manis-manis semua. Kalau yang manis itu sudah enak lah. Tapi kita perlu yang pahit. Karena kita itu diantaranya merasakan langsung kemarin. Kira-kira begini. Kalau semua bantuan yang sampai ke Aceh itu, sampai kepada yang berhak, itu luar biasa sekali. Jadi patutnya ada yang disebutlah sejumlah yang membelok jalan tidak lurus kepada tepat sasaran. Jadi hingga ini menggambarkanlah bagaimana orang kita ini sebahagiannya itu mengganggu proses dan sebagainya. Apa efeknya? Sepatutnya itu tadi musibah tsunami itu sudah 16 tahun. Sampai sekarang efeknya itu pendidikan kita di angka sekitar 30.
tingkat nasional. Itu angka kemiskinan kita, kalau Sumatera tak usah berdebat lagi. Minggu kemarin kami itu ada satu komunitas minta bicara itu lagi. Masih mempertanyakan, ini tersisa. Ini yang tersisa sebenarnya, angka-angka hari ini harus prihatin. Bagaimana keprihatinan ini terjawab? Inilah tanggung jawab kita semua, tidak boleh lari. Tidak ada yang boleh lari. Boleh jadi kesempatan itu, kata orang Arab, al-usfuru bil yadi, satu kesempatan yang ada di tangan, seperti yang sudah dilakukan oleh pemimpin Aceh masa lalu, juga yang masih aktif hari ini, juga yang tadi sudah berbicara. Itu sebenarnya diwariskan itu kepada yang pendatang baru, kepada generasi baru, kepada pemimpin baru, bahwa ada yang masalah, apa yang harus dimasalahkan. Sekarang patutnya hari ini, kalau kita setahun, 2 tahun, 3 tahun mutu pendidikan rendah, orang miskin masih banyak, jembatan masih orang pergi di atas tali kecil, wire kecil, menyeberang itu dia Aceh Tenggara kemarin divideokan dia naik dengan ban, menyeberang sungai alas yang dahsyat. Yang itu adalah tersisa namanya. Itu hal-hal yang sebenarnya tidak ada lagi di Aceh. Dan kami bertanya, di mananya, what is wrong? Di mana salah itu? Nah, jadi ini adalah karena bukan, jangan, kami tidak menyalahkan pemimpin sekarang, pemimpin kemarin. Itu adalah satu kesatuan. Jadi oleh karena itu, apa yang harus dilakukan lagi sekarang? Ini adalah warisan. Yang anak-anak cucu kita ini nanti ke depan mempertanyakan kalau ini berlarut. Kalau saya kira-kira bulan lalu datang Aziz Samsudin, wakil ketua DPR ke Aceh, pas kami diminta berbicara, saya tanya, dia memancing itu. Seolah-olah Jakarta, itu ada anggota Dewan kita 3 orang bergabung situ, dari pusat. Jadi dalam pertemuan dengan Pemda, dia pancing. Apa ada kesan orang Aceh bahwa kami orang Jakarta, Indonesia tidak ikhlas kepada Aceh? Ada, saya bilang. Saya jawab ada. Buktinya pembiaran setahun, 2 tahun, 3 tahun, itu pembiaran. Tidak dicegah, tidak ditangani, tidak dicari solusi. Itu pembiaran dari Jakarta. Maksudnya orang pemerintah pusat. Jadi sekarang bagaimana tokoh-tokoh kita Jakarta ini harus ada satu. Ini sudah mendengar tadi yang positif semuanya, yang negatifnya apa? Supaya tidak diikuti lagi oleh kita-kita nanti. Jadi oleh karena itu, ini sesuatu yang kita harapkan. Di samping tadi sudah disampaikan apa yang banyak sekali manfaatnya. Jadi ada tantangan, ada peluang, di mana pun ada sesuatu yang kita harapkan. Kemudian yang perlu kita sebut hari ini, semua kita sudah berperan. Dan hari ini kita harus berperan lagi. Maksudnya begini, tokoh-tokoh di Jakarta harus berperan. Tidak boleh berhenti dengan apa yang sudah dilakukan. Juga semua elemen masyarakat di Aceh harus berperan. Karena keaiban aib bersama. Apa yang sudah terjadi itu seperti hari ini mencoreng kondisi kita Aceh ini. Baik tadi pendidikan maupun yang lain. Karena orang melihat pertama kemiskinan itu tadi. Kemudian adalah kondisi pendidikan di antara dua ini. Mana duluan lahir? Apa lahir pendidikan dulu? Rusak pendidikan, maka miskin orang, atau miskin dulu karena rusak pendidikan. Dan jadi kemudian, ini kita persingkat terus karena waktu sudah ini begini. Maaf saya bahasa mungkin ya bahasa pasar kan. Sebodoh-bodoh manusia itu mencontoh orang itu, jangan kita bilang orang makhluk lain, mencontoh manusia lain yang sudah sukses, itu bisa. Jadi ini luar biasa. Tadi apa yang disampaikan oleh Kanda Sofian Jalil betul. Kita tidak boleh mengandalkan, bukan politik andalan kita. Bukan jalur ikat, bak jalur boleh. Tapi orang Padang dia itu semuanya itu main manis, main cantik. Sehingga orang Padang per tahunnya di atas
triliun. 100 di atas 100 triliun. Main mereka. Orang Sulawesi juga. Siapa itu tolong dihilangkan mic-nya. Itu tolong itu diganggu. Nah, kemudian itu Sulawesi. Bagaimana kita lihat mereka hampir di sebuah departemen ada dirjen dari mereka. Jadi ini sesuatu yang boleh dicontoh, ditiru. Juga kompak kita. Ini di Aceh tidak kompak, di Jakarta tidak kompak. Tadi tidak disebutkan kenapa Kuntoro itu yang harus pimpin. Itu persoalan terbesar. Saya disampaikan oleh almarhum dalam forum, oleh almarhum Hasballah Saad. Ada tokoh Aceh ditunjukkan oleh SBY, si A. Jawab Aceh si B, jangan dia. Kemudian ditunjuk si B oleh SBY, jangan dia. Ada saja orang Aceh yang menjegal orang Aceh di Jakarta. Yang kesekian kali itu mungkin 10 atau 12 kali ditunjuklah Kuntoro. Diam semua orang Aceh. Yang seperti ini jangan diwariskan kepada kami-kami. Coba putar lagi yang begitu. Kenapa Kuntoro itu? Sudah ditawarkan berturut-turut orang Aceh 1, 2 sampai sekian orang. Dan orang Padang itu main manis dia. Kalau main bola satu kesebelasan. Dari mana kipernya, backnya di kampung dia. Kemudian yang offer bolanya, yang sambut bola itu di DPR. Yang tanduk bola dalam gol. Yang beri semangat, yang mengarahkan ofisial orang tokoh-tokoh Aceh di Jakarta yang seperti kita-kita ini. Itu contoh Padang, lihat angka-angka masuk ke Padang per tahun triliunan. Ke tahun 2019, 137 triliun mereka masuk. Kita hanya bangga Otsus dan sebagainya. Saya tunjuk itu sama orang DPR kemarin. Datang ke Aceh itu. 2 bulan lalu dia dikhususkan untuk datang ke Aceh. Berbicara masalah Otsus. Saya bilang tak perlu Otsus kalau begini caranya pusat Jakarta membiarkan kami seperti ini. Ada tokoh kami, saya sebut di situ, Sophian Jalil, di Jakarta. Tapi beliau tidak banyak pengaruh untuk mengatur manage Aceh. Yang seperti itu sebenarnya harus mengevaluasi kita. Kesempatan itu al-usfuru bil yadi, satu kesempatan di tangan, itu khairun, sangat bagus. Khairun. Min asyarah dari 10-nya ala syajarah. Kalau ada lagi besok. Setiap kesempatan itu kita jarang berulang kedua kali. Jadi oleh karena itu kita harus mengevaluasi lagi. Kenapa Aceh diterlantarkan oleh pusat seperti ini? Ini diterlantarkan. Karena kita tokoh-tokoh kita yang ada di kementerian, diam. Tokoh-tokoh kita yang berpengalaman mantan menteri atau mantan guru, diam. Ini sesuatu sebenarnya perlu untuk menjadi bagian daripada pembaikan Aceh ke depan. Bagaimana kita mulai ini? Kita carilah kambing hitam, semua kambing hitam. Padahal itu semua menjadi kambing putih hari ini. Kita berbaik-baik semuanya. Kembali lagi. Coba lihat bagaimana kondisi orang Sulawesi itu. Calon Kapolri kemarin, itu demon berapa kali sudah mereka. Minta harus Pak Kapolda DKI itu. Harus jadi Kapolri. Jadi itu tidak pernah berhenti mereka. Apakah Yusuf Kala menarik orang? Tapi kita tanya nanti, Pak Sophian, berapa orang menokohkan orang Aceh menjadi tokoh di Jakarta? Jadi perlu kami tanya, karena Pak Aceh itu, Pak Sophian Jalil, walaupun datang sendiri ke sana, tapi masih menulis Aceh hari ini, masih ada kebanggaan Acehnya. Berhak kami minta itu. Bagaimana menokohkan orang lain menjadi tokoh yang lainnya lagi? Seperti Sophian Jalil lagi. Harus ada 10 Sophian Jalil di Jakarta, harus ada 20. Azwar Abu Bakar di Jakarta, harus ada Mustafa Abu Bakar lain 30. Mana sekarang masing-masing ini yang menyiapkan penggantinya? Itu harus bertanggung jawab itu. Kami tidak bisa memaafkannya. Ini perlu diingat oleh kita bahwa ini adalah sesuatu yang penting. Ya, kemudian 2 poin terakhir kami sampaikan sebelum doa. Pertama, solusinya tadi. Kita melihat apakah kita murka Tuhan atau bukan, tapi kita perlu mengagungkan syariat Islam di Aceh oleh semua kita, menghargainya dan melaksanakannya.
Karena ujung-ujungnya lau annal ahlal qura, kata Allah, seandainya satu negeri itu amanu, beriman, wattaqau, dan bertakwa, la fatahna barakatim minas sama'i wal ard. Kami la fatahna, pasti, kata Allah, pasti, sungguh kami akan berikan wal ard, minas sama'i wal ard, dari laut juga masuk mungkin. Jadi ini cirinya kita sudah ada jalur, sudah ada struktur, sudah ada format syariat Islam di Aceh. Ini kita ini hampir tidak ada Islam. Ini petaka Allah mungkin ke depan lebih parah lagi. Kita hanya buat itu sebagai slogan. Kita buat syariat Islam sebagai mainan. Padahal itu diperoleh dengan darah para pejuang Aceh. Dengan otak jenius tokoh-tokoh Aceh kemarin yang mengatur UUPA, mengatur syariat Islam itu. Ini akan dilupakan. Jadi ini sebuah harga yang luar biasa mahal. Karena dia dibayar dengan darah para pejuang. Dengan anak yatim puluhan ribu. Dengan basah muka, dengan air mata janda-janda lepas suami tidak tahu kemana. Yang meninggal. Dari ayah-ayah yang anaknya itu bercerai-berai. Baik tsunami maupun lain. Coba bayangkan, sebahagian kita darah atau bangkai korban tsunami mau makan enak, mau menjadi kaya. Dengan bangkai korban saudara kita korban tsunami. Mau kemarin dengan darah-darah anak GAM yang bertempur, korban konflik, masih mau menghisap darah anak yatim. Mau siap kita menghisap air mata janda yang tumpah. Kembali lagi kepada syariat, itu didapat bukan hadiah, tetapi itu adalah berkat perjuangan mereka. Inilah di antara jawab Allah, wa asa antakarahu syai'an khairul lakum. Kamu takut tapi ini terbaik untukmu. Yang baik itu kamu jaga atau tidak? Kamu lepaskan begini saja atau tidak? Kamu biarkan dihina oleh pihak-pihak seperti Denny Siregar itu mencaci maki Aceh. Coba lihat video dia mencaci maki syariat Islam, mencaci maki cambuk, mencaci maki dia itu kemiskinan nomor 1 di Sumatera, kemiskinan nomor 6 di Indonesia. Luar biasa. Kok tidak ada orang Aceh yang menjawab satupun? Ini maknanya apa? Itulah cuek. Yang terakhir kita sampaikan bahwa jadi sudah sampaikan oleh Kanda Mustafa Bakar bahwa itu Aceh ada yang istimewanya itu. Yang istimewa harus istimewa. Satu pendidikan, kedua agama, yang ketiga adat. Ini identitas sebenarnya. Mahal, identitas itu mahal. Identitas Aceh Islam. Tidak boleh tidak bisa salat. Tidak boleh tidak bisa baca Quran. Tidak boleh dia tidak bisa jadi imam. Ini perlu. Bagaimana ini ada lagi di Aceh? Semua anak Aceh ini harus ada. Dievaluasi. Sekarang tokoh-tokoh di Jakarta turun. Bagaimana mengevaluasi di mana? Siapa bertanggung jawab? Anak Aceh yang tidak bisa salat ini setengah hari ini. Jadi itu tidak ada identitas dari yang istimewanya. Yang istimewa saja tidak istimewa. Yang sudah ada kanun, sudah ada undang-undang saja tidak dijalankan. Jadi oleh karena itu ini kita aneh juga nanti diminta bertanggung jawab. Tidak ada yang free. Semua diminta bertanggung jawab. Walaupun tadi sudah dijawab sebuah bagiannya. Seperti itu nanti jawab berawak. Tapi masih setengah lagi. Kira-kira tanggung jawab di pundak kita setengah lagi belum terjawab. Bayangkan nanti kalau ditanya satu persatu. Mungkin sebelum masuk surga ditanya kapan selesai pertanyaannya beribu tahun baru masuk surga. Jadi ini sesuatu yang menjadi dasar kepada kita. Bahwa tadi pertama adalah pendidikan kita harus meningkat, mendongkrak kembali. Itu adalah harga mati itu sebenarnya. Kemudian agama Islam tidak boleh jatuh, tidak boleh direndahkan. Dalam berbagai aspeknya, Islam kafah namanya. Yang ketiga adalah adat istiadat. Adat istiadat, kebetulan saya ketua majelis adat. Jadi itu bukan karena saya, tetapi itu harga mati sebenarnya. Terserah itu karena Wali Nanggro di situ, bukan. Memang itu diberikan masa dulu sampai masa sekarang. Kalau yang istimewa saja bagi orang Aceh tidak menjadi istimewa, apalagi yang lain. Saya bilang kemarin yang sudah ada UUPA saja tidak bisa dijalankan 40%. Apalagi yang tidak ada UUPA. Yang sudah berhak saja kita tidak dapat menikmatinya, tidak dinikmati oleh bangsa Aceh. Apalagi yang tidak ada haknya.
Ya begitu. Jadi oleh karena itu kita masih tersisa ini masa-masa pandemi juga. Kita sudah lihat daerah lain bagaimana pandemi ini. Jadi kita alhamdulillah sekali di Aceh hari ini kalau ada lihat orang kahwin seperti tadi penuh di mana-mana musim maulud, musim orang kahwin tidak seperti normal kita. Padahal itu boleh jadi penyakitnya tersimpan. Juga ini sesuatu yang membahayakan kalau nanti suatu ketika terjadi lagi menjadi wilayah merah. Jadi ini juga kita harus berhati-hati sekali. Medan semua lain tidak boleh masuk. Seluruh Indonesia tidak boleh masuk lagi kecuali Aceh bebas masuk. Maka sudah 10 hari lalu Sabang membludak orang, Banda Aceh sudah penuh. Jangan-jangan pulang mereka nanti ditinggallah penyakit di sini. Jadi itu juga menjadi perhatian bagi kita semua karena hari ini orang Aceh tidak percaya. Umumnya orang Aceh tidak percaya ada pandemi COVID ini. Bagaimana cara membuat mereka percaya? Itu kami sudah berusaha dengan kearifan lokal. Kearifan lokal pertama jalan agama, kedua jalan adat istiadat dengan syair dengan semuanya. Kami sudah mencoba. Tetapi ini adalah orang Aceh mungkin tahulah sampai di depan mata baru ada tahu ini barangnya. Jadi banyak bandel sedikit. Jadi oleh karena itu ini watak orang Aceh. Semua kita memang begitu. Jadi kembali lagi bahawa semua yang diberikan oleh Allah itu ada sebab akibat, ada manfaat, ada mudarat juga. Pandai-pandai kita memanagenya sekarang, mudah-mudahan generasi Aceh ke depan lebih bagus daripada yang sudah-sudah. Walaupun sudah bagus, tapi masih banyak yang harus dirajut lagi oleh orang Aceh ke depan. InsyaAllah, mohon maaf atas berbagai kekurangan mungkin karena saya ini sudah tak tahu lagi bagaimana masuknya karena sudah sebahagian isinya sudah tersampaikan dan kita berdoa kepada